Ya, saudara-saudara yang terkasih, untuk melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Pikiran dan Jalan yang Tinggi. Ayat intinya di dalam hari Senin ini yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 13, di mana dikatakan di sini Yesaya 55 ayat 6 sampai 13. Sebagaimana judulnya dikatakan apa? Pikiran dan jalan yang tinggi. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan diterimui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pepohonan-pepohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan menjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sebagaimana judulnya di sini dikatakan apa? Pikiran dan jalan yang tinggi. Dan di dalam pelajaran ini ada keterangan juga sedikit yang dapat kita bisa ambil adalah tidak ada lagi pertanyaan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta yang dalamnya ada berbagai hal yang tidak tampaknya sederhana, namun mengandung misteri sehingga pikiran kita tidak dapat memahaminya. Dialah Allah yang jalannya melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Pengetahuan yang berasal dari keunggulannya yang tidak terbatas, dan memudahkan kita untuk menerima pertolongannya dengan segala kerendahan hati. Bagaimana Kristus mengatakan kepada kita di dalam Tuhan mengatakan kepada kita di dalam buku Yesaya ini apa? Rancanganmu bukanlah rancanganku. Dan dikatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita mengikuti jalan kita atau kita mengikuti jalan Tuhan? Dan di dalam hati ini dikatakan apa? Di paragraf terakhir dikatakan apa? Lihatlah perkara buruk yang Anda lakukan, orang-orang yang sudah Anda sakiti, kata-kata kasar yang Anda telah ucapkan, berbagai cara yang Anda lakukan untuk mengecewakan orang lain dan juga diri sendiri. Namun melalui Yesus Anda dapat diampuni dari segala perkara ini. Saat ini sempurna dan benar dalam pemandangan Allah. Jika hal ini bukan misteri, apakah namanya? Jadi inti dari pelajaran ini adalah pikiran dan jalan yang tinggi. Bagaimana Kristus mengasihi kita, mengampuni kita, memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kita, agar kita selalu datang kepadanya dan selalu berserah sepenuhnya. Kiranya kasih Tuhan memberkati. Amin.